Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di SDN Negeri Semper Barat 03, Jakarta Utara. Di sini akan ada kegiatan seminar berbagi praktek baik untuk menciptakan iklim sekolah aman bebas kekerasan. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan dan anak. Terima kasih. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan Cilenyi, Bapak Haji Sujalailani MPD, yang ini beliau hadir secara daring. Yang saya hormati Pengawal Kecamatan Cilincing, Bapak Haji Gun Supriyanto MPD. Yang saya hormati narasumber kita, yaitu Ibunda Listiarti SPD MSI. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN Semper Barat 03 Ibu Ninuk Mujiati SPD. Yang saya hormati para Bapak Ibu Kepala Sekolah Dasar Negeri Wilayah 4 dan 5 atau yang mewakili hadir secara langsung. Yang mohon maaf izin namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Dewan Guru dan Tendik SDN Semper Barat 03 dan TK Negeri Semper, Bapak Ibu orang tua wali murid perwakilan dari kelas 1 sampai kelas 6 SDN Semper Barat 03, Bapak Ibu Guru serta wali murid yang hadir secara daring beserta para hadirin yang berbahagia secara luring. Hari ini dengan baca doa ala ladhihi wa ala kulli nabiyin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz yang duduk di pinggir kali. Tak sengaja melihat pelangi. Janganlah sesama kawan saling membuli. Mari kita saling menghargai. Alhamdulillah. Wa khairul wa syarrul bi masyiatillah. Wa la bi sadri wa
qauli amma. Yang sama-sama hormati Bapak Haji Gun kita narasumber Ibu Retno Rizkyarti, Ibu Paten Semper Barat 03 Mujiati, wakil manajemen, serta Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini, dan yang utama dan pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa membersamai kegiatan komunitas Sembaroti SDN Semper Barat 03. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang pertama-tama yang saya hormati Ibu Bunda kita, Ibu Retno Rizkyarti MPD selaku narasumber, kemudian Bapak Haji Gun selaku pengawas kepala sekolah SDN Kecamatan Cilincing, serta Ibu Ninu Mujati selaku kepala sekolah SDN 03, serta Bapak Haji Muhtar. Pak, terima kasih atas hadirnya selaku kepala sekolah PLT di SD SMP 11, serta tak lupa Bapak Haji Sujailani yang mengikuti secara daring. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bertemu dengan selamat, dengan sehat, dengan penuh kebahagiaan, yang sehingga kita dapat mengikuti kegiatan pada acara hari ini. Baik Bapak Ibu, saya selaku Ketua Panitia mohon izin mengucapkan terima kasih dan banyak-banyak bersyukur atas penyelenggaraan kegiatan ini pada kegiatan hari ini yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini, dan yang saya hormati juga Bapak Ibu hadirin, Bapak Ibu orang tua yang bersyukur alhamdulillah kita hari ini masih diberikan sehat sehingga dapat berkumpul di kegiatan hari ini dalam keadaan sehat, dan doa kita bersama Bapak Ibu mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, yang pertama yang saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu, Ibu narasumber, Bapak Ibu sekalian sudah hadir pada pagi hari ini, menyempatkan di waktu liburnya di tengah kesibukannya berkenan hadir di kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu yang bertajuk berbagi praktik baik menciptakan iklim sekolah aman bebas dari kekerasan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak mau kalah saya dengan Bu Tati, saya pun izin belajar pantun untuk memulai sambutan. Air meriah tanda tak dalam. Cakep. Air bening obat dahaga. Cakep. Saya izin memberi salam. Bila dijawab hati bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat serta nikmatnya sehingga hari ini Minggu tanggal 8 Juni 2024 sama-sama kita dapat hadir di SDN Semper Barat 03 untuk mengikuti kegiatan webinar baik yang secara luring maupun secara daring. Kami ucapkan selamat datang kepada yang sama-sama kami hormati Ketua Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan Cilincing, Bapak Haji Sujailani MPD, yang saat ini beliau hadir secara daring. Pengawas SD Kecamatan Cilincing, Bapak Haji Gun Supriyanto MPD. Selamat datang Bapak. Narasumber kita Bunda Retno Rizkyarti SPD MSI. Selamat datang Ibu. Terima kasih. Bapak Haji Muhtar selaku Kepala SDN Semper Barat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
La haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati Ibu narasumber kita yang luar biasa, Ibu Retno. Satu sisi juga teman sejawat di Suni. Yang kedua luar biasa, mantunya juga luar biasa, Ibu. Ya. Juga Pak Haji Muhtar menemani kita, alhamdulillah tanggal 9. Juga dua panitia luar biasa, teman-teman Satu halaman, Bu. yang Satu halaman. hijau-hijau ya. Oh. Juga alhamdulillah sini hadir para orang tua. Jadi Ibu di sini, Bapak di sana. Ini luar biasa. Alhamdulillah Ibu bisa silaturahmi di sini adalah suatu yang kebahagiaan buat saya ya. Juga ada juga teman-teman dari sekolah lain ya, termasuk Ibu Hati apa Bu Nani dari Sukapura 0 berapa ya Bu? 2. Ibu Sukapura 02. Bu Ani, Bu Ani, Ibu Persib. Chandra Kirana alhamdulillah hadir. Juga di samping sibuk sebagai pelayan komandannya kalau lagi sibuk ya, terkenal cateringnya luar biasa. Dari kemarin saya diingatkan alhamdulillah, mudah-mudahan sebelum saya ke sana yang hadir saya ikut berdoa tetap sehat Ibu. Pengalaman baru bagi orang tua murid yang luar biasa banget. Saya baru lihat Bu di Cilincing udah hampir setahun, baru kali ini orang tua murid ikut hadir dalam acara ini. Wah, tepuk tangan. Pertama soal data Simponi milik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Di dalam sini itu terdapat 806 kasus kekerasan yang terjadi di sekolah. Dari 806 kasus dalam 1 tahun, ternyata 376-nya pelakunya adalah guru, ya pendidik. Tapi coba Bapak Ibu lihat, 2.230-nya adalah peserta didik. Jadi kasusnya 806, tapi pelakunya kali lipat. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa pola kekerasan anak-anak kita adalah pengeroyokan, ya. Jadi korbannya satu, pelakunya banyak, oke ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah data survei pengalaman hidup anak. Dilakukan oleh KPPA juga pada tahun 2021. Hasilnya mari kita lihat untuk anak usia 13-17 tahun, mungkin anak Bapak Ibu tidak termasuk ya, karena SD kan. Tapi ini dilakukan untuk anak yang masih remaja. Nah, karena kalau ke SD, biasanya kami tuh suka mikirnya gini waktu itu. SD takutnya nanti ngisiin linknya orang tuanya. Jadi kami memilih untuk menggunakan 13-17 tahun sehingga anak itu sendiri yang mengisi. Ternyata untuk kekerasan seksual dari setiap 11 anak yang ngisi, 1 tuh ngalamin. Padahal yang ngisi ini Bapak Ibu mencapai ratusan ribu anak. Nah, dari 11 itu 1 korban, tapi untuk anak laki-laki dari 17 itu 1. Artinya baik anak laki-laki maupun perempuan semua bisa berpotensi mengalami kekerasan seksual kan. Nah, next berikutnya. Dulu kita mikirnya jagain anak perempuan, ternyata anak laki-laki kita pun banyak sekali jadi korban kekerasan seksual. Berikutnya adalah kita akan bahas kekerasan emosional. Nah, kekerasan emosional adalah psikologi, psikis. Bisa aja nggak Bapak Ibu pukul, tapi kata-kata kita baik sebagai orang tua maupun guru mungkin menyakitkan, merendahkan, melemahkan anak-anak kita. Nah, ternyata dari 5 anak perempuan 3 ngalamin. Tapi anak laki-laki, setiap 2 anak laki-laki 1 ngalamin. Artinya yang ngisi kuesioner ini 50% anak laki-laki mengalami masalah psikologi. Lebih tinggi dari anak perempuan. Kenapa itu terjadi? Karena anak laki-laki itu selalu dibilang jangan menangis. Dia disuruh kuat, tidak boleh nangis, jangan lemah. Tapi kalau anak perempuan boleh nangis, boleh lemah, gitu. Nah, kenapa kemudian ini berdampak pada psikologi seorang anak? Akan berdampak karena Tuhan menciptakan air mata itu untuk semua orang. Produksinya air mata itu baik laki-laki maupun perempuan. Air mata itu tidak cuma untuk membersihkan mata kita, tapi juga
merupakan salah satu pemulihan alamiah yang Tuhan ciptakan. Coba Bapak Ibu ingat waktu sepanjang hidup Bapak Ibu sampai hari ini, pernah nggak ngalami kesedihan yang luar biasa, terus nangis lama, terus pusing kepalanya? Pernah ya Bu ya? Ketika itu kita pasti ngantuk, lalu kita tidur. Coba ingat lagi, saat kita bangun, lebih lega nggak? Lebih lega, karena kita sudah menangis lama dan sudah tertidur. Entah kenapa kita ngerasa kemudian menemukan jalan. Jadi jangan pernah larang anak laki-laki kita menangis. Justru ketika dia selalu kita tahan untuk tidak mengeluarkan emosi, ketika besar dia tak mampu mengelola emosi, dia akan mudah marah dan mudah meledak. Jadi kalau Bapak Ibu ngelihat anak-anak yang tidak mudah emosi, karena dia itu diberi ruang oleh orang tuanya berekspresi, mengeluarkan apa yang dia rasa. Jadi biasakan anak-anak kita itu mengatakan tidak pada sesuatu yang dia nggak nyaman. Misalnya hal kecil lah, ada tamu, terus dia disuruh salin, terus nggak mau, jangan pernah dipaksa. Biarkan, itu hak dia untuk tidak mau. Jadi jangan kita berpikir, kok anak gue nggak sopan ya. Jangan, anak-anak masih kecil, dia akan ngomong berdasarkan apa yang dia rasakan, bukan pikiran seperti kita. Kan ibu bapak ini pakai pikiran, anak-anak itu pakai perasaan, kan gak nyambung. Jadi antara pikiran dan perasaan itu akan sangat berbeda. Kalau kita nggak boleh begitu, nanti malu-maluin, nggak boleh gitu, ini baik untuk kita. Baik untuk siapa? Apakah baik untuk anak kita? Belum tentu gitu. Nah jadi biasakan dari kecil anak kita mengelola emosi. Jadi kalau dia nangis atau dia marah, kamu marah sama mama, oke, marah, silakan ungkapkan, dengerin. Jadi biarkan dia biasa mengeluarkan perasaan. Percayalah, ketika dia dewasa, dia jauh menjadi pribadi yang tidak mudah marah, tidak mudah meledak, mampu mengelola emosi, dan bisa memperlakukan orang lain dengan baik. Nggak mungkin mukul. Tapi anak-anak yang mengalami tekanan sepanjang pengasuhan kita, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh itu, dia akan mengalami perasaan tadi. Karena emosinya nggak pernah dikeluarin, itu bisa meledak. Jadi kalau dia ngamuk lebih mengerikan. Jadi Bapak Ibu, mulai hari ini anak laki maupun anak perempuan biarkan menangis. Nggak boleh diledek. Laki-laki cengeng, nggak usah, biarkan. Makanya ada orang tua ke mall, anaknya minta mainan, terus nangis gulung-gulung, terus orang tuanya diem aja duduk. Udah marah nangisnya udah. Terus kita ngeliatnya gini, tuh orang tua tega amat begitu kan? Dia justru benar, dia sedang mengajarkan bahwa semua dalam hidup kamu tuh nggak selalu kamu dapetin. Dan itu harus ibu bapak lakukan. Jadi anak yang bandel, kata guru-guru, kata itu karena perlakuan kita saat mengasuh dia sebenarnya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan fisik. Untuk kekerasan fisik itu adalah setiap 3 anak perempuan 1 ngalamin. Kalau setiap 5 anak perempuan 1 ngalamin. Tapi kalau anak laki-laki, setiap 3 anak laki-laki adalah melakukan lebih banyak. Jadi tadi kekerasan seksual lebih banyak perempuan, kekerasan fisik lebih banyak anak laki-laki. Oke. Tapi kekerasan emosi tadi lebih banyak anak laki-laki. Jadi sebenarnya anak laki-laki kita itu jauh lebih berat hidupnya dengan pola-pola pengasuhan orang tua yang mungkin tidak mengerti bagaimana perkembangan anak. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bisa ingat ya, ini sekarang usia anak kita usia SD. Sebenarnya ketika TK, anak kita tuh gini. Jadi ini cara kita memahami sederhana psikologi perkembangan anak. Karena guru harus tahu Bapak Ibu. Contoh ya, misalnya gini. Waktu anak kita TK, kan dikit-dikit mama papahnya kan, kata mamaku, coba dengerin kalau dia main sama temennya atau ngomong sama saudaranya. Kata mamaku, kata papaku gitu. Dia lebih mendahulukan mama dan papa. Coba pas SD. Kata guruku, dia udah nggak urusan sama mamanya. Kata mamanya itu enggak, kata guruku enggak. Sampai kita ngajarin matematika ada jalan yang lain, dia nggak mau. Karena menurut dia gurunya nggak kasih jalan yang itu gitu. Padahal sama, cara hitungnya bahkan lebih mudah yang kita ajarin. Tapi dia tetap ibu gurunya adalah segala-galanya. Nah itu emang masa perkembangan. Jadi orang tuh nggak usah marah. Guru kamu mulu, nggak usah. Itu emang masanya. Tapi nanti pas SMP masih mending kata guru. Ibu enak sebagai orang dewasa tinggal telepon si guru.
Bu guru kasih tahu dia dong, kan gitu. Karena dia lebih dengerin guru, gunakan guru untuk ngasih tahu. Karena kalau kita ngasih tahu bertengkar, ya kayak gue lebih bego dari gurunya apa ya gitu, kita ngerasa kayak gitu. Padahal enggak. Jadi begitulah perkembangan anak. Tapi yang repot kalau udah SMP dan SMA, kata temanku enggak kenapa-napa kok begitu. Terus dia selalu pakai temennya. Kesel kan kita? Nah, karena kita sekali lagi kita pakai pikiran, anak kita kan enggak pakai perasaan. Rasa yang dia rasa dengan teman-temannya. Nah, kalau bapak ibu anaknya udah SMP, terus bapak ibu pakai pola bapak ibu, berantem pasti. Langsung ngomongin, dia kok nggak semanis dulu ya? Kok dia nakal ya? Ini kayaknya gara-gara teman-temannya. Ibu musuhin temannya, tambah musuh sama dia. Jadi harusnya apa? Kamu jangan terus ngumpul di rumah temanmu. Sekali-sekali dong ke rumah mama, di rumah kita. Coba temanmu sukanya apa? Nanti mama siapin. Nah, disitulah pendekatan. Jadi kalau kitanya oke, teman-temannya nyaman, anak kita juga nyaman sama kita. Percayalah. Nah, nanti kalau kita butuh sesuatu, mana teman yang paling dia dengerin? Lalu bilang, padahal tuh sama loh ucapan kita sama temannya, tapi nanti didengerin temannya. Yang tante titip pesen dong, bilangin dia. Nanti sampaiin deh, lihat perubahannya. Ngikutin anak kita. Jadi bapak ibu sesimpel itu. Tapi kita makainya apa? Pikiran. Jadi nggak nyambung dengan pola pengasuhan pada anak-anak kita. Jadi makanya banyak orang tuh diblok di media sosial sama anaknya. Karena dia ngerasa mamanya dan itu resek gitu kan. Jadi waktu saya jadi guru, gurunya bilang, Bu Retno, ibu ini ya berteman dengan anak saya. Saya lihat anak saya suka komen gitu, ininya ibu. Karena kan ibu ini berteman sama saya, anaknya berteman sama saya. Jadi kalau anaknya komen di postingan saya, ibunya baca kan. Tapi ibunya malah diblok gitu kan. Terus, masa sih Bu? Iya, saya diblok Bu. Nah, ketika saya nanya, anaknya bilang, kan anaknya itu suka pakai, kalau di rumah suka pakai celana pendek gitu loh. Nah, terus tuh dia foto kan, selfie apa gitu, terus diposting ke sosial. Terus nanti ibunya gini, ini baru ke posting nih, ibunya langsung WA dia, itu nggak pantas tahu, hapus postingan kamu gitu kan. Nah, terus misalnya dia ngomong sama temannya tuh di postingan, kan bercandanya anak muda beda ya, ibunya, kamu gitu nggak sopan itu ngomong kayak gitu. Nah, ibunya rese kan bagi dia. Di blok gitu. Jadi ibu bapak juga hati-hati gitu. Kalau sampai kita di blok, itu artinya anak kita tidak merasa nyaman dengan kita. Coba bayangkan ibunya sendiri nggak dinyamanin, kan sedih kita ya. Nah, seolah-olah kita gagal jadi ibunya gitu ya. Nah, jadi pendekatannya ubah gitu ya. Berikutnya, bapak ibu tadi kan ngomongin datanya kata kementerian. Sekarang saya mau ngomongin kasus. Apakah betul ada kasus-kasus kekerasan di sekolah? Mari kita lihat. Yang paling sering karena anak melanggar aturan, itu kan? Kita contohkan. Semua kasus ini anak terlambat datang ke sekolah. Yang SMA disuruh skot jam 90 kali, besoknya ketika mau tidur anaknya ngeluh sakit. Dia tidur besok pagi sudah lumpuh karena cedera tulang belakang. Anak umur 8 tahun ini sama, disuruh push up. Ternyata cedera juga, besoknya juga mengalami kelumpuhan. Lalu ini anak SMP di Manado. Ini saya nanganin kasus ini juga waktu saya KPAI. Dia ini disuruh lari 20 putaran karena terlambat. Jangan berarti itu karena berdampak. Gak semua anak kuat. Dan kalau yang ngasih hukuman skot jam misalnya guru olahraga itu tahu teknik, ngerti ilmunya. Kalau kita kan enggak. Jadi jangan pernah terlambat itu dihukum secara fisik. Lalu kalau terlambat diapain? Terlambat itu ditanya kenapa dia terlambat. Karena sumber terlambat ini beragam. Sepanjang Bapak Ibu tidak menyelesaikan sumber terlambatnya dia, maka selamanya anak itu juga telat. Saya contohkan. Ada kasus yang saya tanganin, anak itu terlambat mulu sampai mau dikeluarkan oleh sekolah. Lalu ada guru di sekolah itu yang mencoba me-WA saya untuk membantu menyelesaikan nih gimana, kasihan anak ini karena anak orang nggak punya. Nah, secara otomatis kan saya ngomong dulu, pernah nggak para guru bicara sama anak? Nggak pernah. Lalu tapi tahu penyebabnya, ya ibunya tukang pecel lele. Oke, itu berarti info. Nah,
ibunya ini orang tua tunggal apa tuh punya ayah? Enggak, orang tua tunggal. Oke, anaknya berapa? 3. Ini anak keberapa? Anak sulung. Dia itu terlambat karena apa? Ya karena dia bantuin ibunya jualan sampai tutup, itu nanti sampai rumah jam 1 malam. Dia kadang-kadang masih harus ngerjain PR sehingga bangun tidur selalu kesiangan. Nah, ini kemudian kan kalau problemnya nggak diselesaikan, ya nggak akan pernah. Terus dia kira-kira bantuin orang tua perbuatan buruk nggak? Baik. Dia tulang punggung juga keluarga untuk kehidupan orang, karena ibunya orang tua tunggal dan ibunya cuma punya kemampuan itu. Lalu kita mau ngeluarin anak itu, kan salah, keliru ya Bu ya. Nah berarti apa yang harus dilakukan? Membantu menyelesaikan. Oh bilang sama ibunya untuk anak ini jangan sampai malam-malam, ya nggak bisa. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya dia bisa dapat KJP? Karena ternyata dia belum terdaftar. Atas dasar biaya KJP itu orang tuanya bilang bayar orang untuk bantuin, kan jadi bisa gaji. Sehingga anak ini, padahal sebenarnya KJP nggak buat itu, iya. Tapi problemnya untuk dia tuh berbeda. Oke, kalau bayar orang berapa sehari? Misalnya sehari 100.000, serahkan. Oke, kan ibunya juga punya ini, artinya dibantu, disupport dengan dana yang dari sini. Itu nyelesain, ya untuk sementara nyelesain gitu. Jadi bantu sana, nyelesain. Nah terus gini, kan KJP kita pusing lagi tuh ngurus, yang penting KJP udah diterima si ibu. Hanya antar kita dengan ibu membicarakan itu. Oh itu kekeliruan ya, kebutuhan anak itu terpenuhi kan pendidikannya yang penting. Kalau butuh baju ada, kalau butuh itu ada. Jadi ibu ini tuh disupport, dibantu. Jadi anak ini secara otomatis biar berkonsentrasi pada pendidikan. Nah kayak gitu kan sama kan niatnya. Nah itu misalnya hal-hal seperti itu tuh harus dicari. Baru kita bisa selesaikan, bukan anaknya dikeluarin. Udah dikeluarin ya dia pasti nggak bisa sekolah negeri. Ketika dikeluarin dia udah pasti nggak bisa ngelanjutin. Kan kita sedang mewariskan kemiskinan pada keluarga itu. Dan anak ini tidak bersalah. Dia harusnya kita support. Kalau bisa dia sampai kuliah nanti dia udah belajar benar karena diberi kesempatan. Dia akan nanti kuliah juga dapat beasiswa. Maka kemudian dia bisa meningkatkan kehidupan keluarganya kan. Kita berharapnya begitu. Ya jangan sampai adik-adiknya juga ngalami kasus seperti kakaknya kan gitu. Nah Bapak Ibu ini adalah beberapa contoh. Nah saya ketika di Manado ini saya tanya, Bu kenapa sampai 20 sih? Jadi sekolah ini swasta usia 18 tahun. Sekolah swasta itu Bu dulu tuh kalau terlambat cuma lari 3 putaran. Oke. Tapi yang terlambat banyak. Akhirnya ditambah jumlahnya. Sampailah 20. Masih ada yang terlambat Bu, masih. Berarti kan gak efektif ya. Kenapa kita berharap hasil yang berbeda untuk sebuah perlakuan yang sama? Ibu paham gak maksud saya? Kita ngelakuin sesuatu yang sama terus, tapi kita berharap hasilnya beda. Mungkin gak? Gak mungkin. Jadi mestinya apa yang harus dilakukan? Bukan menambah jumlah harinya, tapi kenapa anak-anak itu terlambat? Karena terlambat sebenarnya bukanlah pelanggaran kesalahan sebenarnya, tapi bahwa anak yang terlambat itu pasti punya masalah. Misalnya takut sekolah karena dibully, atau misalnya dia itu sengaja gitu terlambat itu biar nggak ada alasan tidak pergi ke sekolah. Kenapa? Kan ada yang dia hindari. Atau misalnya dia tuh habis dengerin ayah ibunya bertengkar, sering sekali bertengkar, malam itu bertengkar, lalu keluar kata-kata kita bercerai saja. Kan anaknya mikir dong, gak bisa tidur denger itu. Nih ya Bu, di rumah orang teriak-teriak, kan anaknya tetap dengar kan. Nah ketika anaknya mendengar dan dia punya masalah tadi, ketakutan, aduh kalau ibu bapakku cerai gimana, dia kan akan mikir sesuatu yang sebagai seorang anak kecil nggak nyampe tuh pikirannya. Yang ada adalah ini kayaknya gelap masa depanku. Lalu dia murung, dia menjadi malas sekolah, nah jadi tanyakan alasan. Terlambat itu pasti karena sebuah masalah. Gali masalah itu. Nah berikutnya, ini misalnya menghukum peserta didik dengan kekerasan. Itu juga kerap dilakukan. Contoh nih yang SMK. Anaknya merokok kemudian ditampar oleh guru plus, ini aturan sekolahnya.
Jadi kalau anak ketangkep merokok, ditampar gurunya dan seluruh anak satu kelas. Oke ya, demikian ya video ini. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagaimana subscribe? Segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan dan anak. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.